Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu alal asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Apa kabar kalian semuanya? Bagaimana kondisinya di bulan Ramadan kali ini? Cukup kuat kan puasanya? Tentunya dong. Kalian semua harus bisa menjadi manusia yang kuat akan tahan nafsu dan bisa menjadi lebih baik lagi di masa yang akan mendatang. Selamat datang kembali di segmen Kultum dengan bertemakan keutamaan 10 malam hari terakhir di bulan Ramadan atau Lailatul Qadar. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman, sesungguhnya barang siapa yang mereka bersyukur kepadaku, maka pasti akan aku tambahkan nikmatnya. Dan siapapun yang mereka kufur terhadap nikmatku, ketahuilah bahwa sesungguhnya azabku sangat pedih. Maka jika kita berbicara tentang nikmat, kita tidak akan bisa membayangkan betapa besarnya nikmat khususnya di bulan Ramadan pada hari ini. Dan saya ingin berfokus pada keutamaan 10 malam hari terakhir, di mana disinilah umat muslim mendapatkan banyak begitu kemuliaan dan kenikmatan yang bisa dirasakan di dunia dan juga di akhirat. Kita bisa menginvestasikan diri kita menjadi pribadi yang memiliki pahala dan surga di akhirat kelak. Berdasarkan surat Al-Qadar ayat 1-3. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadari khairum min alfi syahr. Ketahuilah bahwa sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an pada malam Lailatul Qadar atau malam kemuliaan. Maka apakah kalian tahu apakah malam Lailatul Qadar itu? Malam Lailatul Qadar lebih baik dari 1000 bulan. Mari kita bersama diri saya merenungkan betapa besarnya 10 hari terakhir jika kita beribadah ini setingkat dan bahkan lebih baik illa masya Allah ketika kita beribadah yang pahala yang begitu besar daripada orang yang melakukan ibadah selama 1000 bulan. Di sini saya teringat dengan kisah seorang nabi jauh sebelum Rasulullah Muhammad SAW. Beliau adalah seorang nabi yang tidak memiliki pengikut satupun. Dan diriwayatkan oleh Rasulullah SAW masuk surga dengan membawa pedang dengan begitu gagahnya sendirian tanpa seorang umatnya. Beliau bernama Sam'un Al-Ghazi. Al-Ghazi yang bertepatan dengan nama tempat tinggalnya yaitu Gaza di Palestina sekarang. Beliau dikenal dengan keberaniannya melawan orang-orang kafir, melawan orang-orang yang menentang agama Allah, menentang ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Beliau juga dalam waktu malamnya melaksanakan sholat malam, pagi sampai sorenya melaksanakan puasa, dan siangnya dilakukan untuk berjihad di jalan Allah. Beliau lakukan itu selama 1000 bulan. Dan beliau dikenal dengan seseorang yang sangat superpower, yang sangat overpower. Sehingga orang-orang kafir pada saat itu bingung bagaimana cara untuk bisa mengalahkan satu orang tersebut. Beliau dikenal dalam berperang pada saat zaman itu hanya menggunakan senjata rahang unta yang hanya sebatas seperti pisau yang pendek, dan beliau mampu untuk bisa mengalahkan seluruh musuh-musuh Allah pada saat itu. Namun ketika orang kafir mempropagandakan bagaimana cara untuk melawan Sam'un Al-Ghazi, ternyata istrinya lah yang berkhianat, yaitu rahasianya ketika orang tersebut yang ternyata kuat, kelemahannya hanya terletak pada rambutnya yang panjang. Rambutnya yang panjang ketika dicabut itulah akan menjadi kelemahan bagi seorang Sam'un Al-Ghazi. Sam'un Al-Ghazi yang pada saat itu dicabut rambutnya oleh seorang istrinya, kemudian dia langsung tubuh sekujurnya lemah, kemudian disiksa oleh orang kafir pada saat itu. Hingga pada saat itu Allah menolongnya, bahwa Allah memberikan perjanjian. Apa yang kamu inginkan wahai Sam'un? Ya Allah, kata Sam'un Al-Ghazi, berikanlah kekuatanku bisa kembali agar bisa melawan musuh-musuhmu. Akhirnya dengan kehendak Allah, Sam'un Al-Ghazi bisa melawan dan merobohkan istana tempat penyiksaannya seperti itu. Dan
atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala, Sam'un Al-Ghazi bersumpah untuk melaksanakan jihad, untuk beribadah, untuk mendedikasikan dirinya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala selama 1000 bulan hingga ajalnya datang. Pada saat itu Rasulullah SAW bercerita kepada sahabat, dan sahabat kemudian menangis terharu mendengar kisah itu, sehingga sahabat tidak bisa membayangkan betapa besarnya pahala yang dimiliki oleh seorang Sam'un Al-Ghazi. Kemudian Allah menurunkan pada malam itu juga surat Al-Qadar, yang dimana supaya bisa menyenangkan dan menjadi kabar gembira bagi umat Rasulullah Muhammad SAW, yang dimana terletak pada surat Al-Qadar ayat ketiga, yaitu Lailatul Qadari khairum min alfi syahr. Sesungguhnya malam Lailatul Qadar lebih baik dari 1000 bulan. Maka dari itu, para teman-teman sekalian, para guru-guru, para semua orang yang saya cintai, saya mengajak kepada seluruh warga SMA Negeri 9 Malang, khususnya yang menonton video ini, untuk bisa memperbanyak amalan kita, memperbanyak amalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memanfaatkan 10 hari terakhir, karena berdasarkan hadis riwayat At-Tirmizi, Bukhari dan Ahmad, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah berfirman, barang siapa yang dia meniatkan dirinya untuk beribadah karena dorongan iman dan mengharapkan rahmat dari Allah, maka dia akan mendapatkan ampunan dosa dari sebelum-sebelumnya. Maka tunggu apa lagi, wahai saudara-saudaraku? Kita benar-benar harus memanfaatkan. Mari kita pergi untuk ke masjid untuk melaksanakan iktikaf. Kita mendedikasikan diri kita dalam 10 hari terakhir itu, kita supaya memperbanyak sholat malam. Entah itu sholat hajat, sholat taubat, lalu sholat taubat, sholat berbagai macam sholat malam lainnya, untuk bisa mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, wahai saudaraku. Marilah kita bersama-sama menjadi orang iman yang berkualitas dan berbahagia, sehingga kita bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala dan selamat dari neraka, selamat dari siksa kuburnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menunaikan ibadah puasa 1445 Hijriah. Semangat selalu puasanya, tetap berbahagia, menjadi orang iman berkualitas.